Oke, kembali lagi di program Bitalk, Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja bersama saya Nana. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Chen. Jadi nih Pak, dari penjabaran Bapak tadi, seperti apa sih Pak penanggalan dari Imlek sendiri nih? Baik, terima kasih Nana. Perlu saya jelaskan ya, penanggalan kalender Imlek ini adalah dia mengacu, mengkombinasikan adalah kalau kita ambil Masehi itu adalah bagaimana bumi mengelilingi matahari. Dalam satu tahun adalah 365,24. Jadi selama 4 tahun itu satu hari, kemudian disetel, di-adjust di tahun kabisat. Di mana tahun kabisat adalah di Februari 29, tanggal 29. Jadi tiap kali 4 tahun. Nah kemudian di Imlek, di kalender Imlek sendiri ini, itu adalah dia mengacu kepada gabungan antara lunisolar. Jadi antara matahari dengan bulan, gitu loh, bulan. Sedangkan yang saya tahu itu banyak juga, kalau udah Muslim banyak yang hampir nggak tahu ya. Kalau saya tahu karena saya membaca ya. Kalau kalender Hijriyah, begitu dia masuk maghrib, itu sudah besoknya sudah tanggal. Iya, ya kan? Beda. Sedangkan di Imlek itu jam 11 malam berubahnya. Nah, berubahnya. Kemudian di kalender Jawa beda hari itu adalah di tanggal di jam setelah azhar. Justru kalender Jawa yang masih orang Jawa dia melakukan itu. Oleh sebab itu kenapa sih kita, kalau saya ingat ya dulu sampai hari ini juga orang kan selalu sebut malam Jumat, malam Minggu. Kalau orang Banjar semua pasti nyebut malam ini. Dia bukan sebut apa ya? Sabtu malam gitu loh, atau bagaimana? Malam Jumat gitu loh. Jumat. Kamis malam. Iya, jadi kan lebih tepatnya kan begitu masuk maghrib itu kan sudah berubah tanggal, berubah hari gitu loh. Nah kemudian kita juga tahu sebenarnya zona waktu ya di dunia ini adalah mengacu pada GMT ya. Waktu GMT adalah Greenwich Mean Time ya, Greenwich ya tulisannya. Orang Inggris nggak membaca W ya, Greenwich Mean Time GMT. Jadi dia adalah perputaran waktu itu 12 AM sampai 12 PM, PM. Anti-meridian, post-meridian ya. Nah, saya pernah ya kita di Indonesia tuh saya pernah bilang di Indonesia itu terlalu banyak ucapan selamat itu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Waduh, bahkan sekarang selamat pagi menjelang siang. Gitu loh. Selamat ini kalau mengacu kepada internasional tidak ada. Internasional hanya mengacu kepada yes, good morning berarti sebelum jam 12 dia good morning. Setelah jam 12 good afternoon. Tapi dalam Inggris sendiri itu kita bisa jam 12 lewat bilang good morning berarti kita masih belum sarapan gitu loh. Itu ada dalam pelajaran gitu loh. Jadi kita di sini ya seperti captain ya. Kalau captain pesawat dia pakai bahasa internasional ya. Saya pernah naik Garuda dari sini, captain waktu itu boarding kalau nggak salah jam 6 sore ya, jam 5 lewat menjelang jam 6 sore. Dia menyapa penumpang, hello, good evening, this is your captain speaking. Good evening dia sebut. Jadi yang di dalam ketawa, oh udah malam kah? Nah itu yang salah. Itu standar good evening. Karena mengacu kepada zona waktu. Jadi Indonesia ini sekarang kita anak-anak muda ya, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Oh, itu baru-baru aja juga saya tahu. Jadi sampai hari ini bagaimana kita belum menetapkan zona waktu. Makanya saya pun kadang-kadang kalau berteleponan dengan partner bisnis saya di Jakarta, kita serba bingung nih. Indonesia ini kita mau nyebut jam berapa sih? Selamat pagi, selamat siang atau bagaimana zona waktu? Apalagi kita berbeda waktu 1 jam. Apalagi yang
di timur ya, nanti selisih waktunya kan zona waktu ada 2 jam gitu loh. Beda zona waktu gitu loh. Jadi perhitungannya sendiri, kita di kalender Imlek itu total hari itu kita ada mengenal istilahnya bulan ke-13. Namun Imlek itu selalu dirayakan, gesernya tidak selama seperti tahun kalender Hijriah. Hijriah terhadap Masehi dia geser terus. Nanti tahun berapa ya? Itu mirip dengan Christmas. Iya. Nah, dengan Natal. Nanti saya itu ada bacanya. Dia muter lagi karena sudah pernah siklus. Nah, yang unik lagi, saya pernah ingat, wah itu bisa-bisa Nana juga belum lahir ya. Saya ingat waktu itu saya masih SMA kalau nggak salah ya. Di Surabaya mungkin maybe sekitar 40 tahun lebih yang lalu itu kalender Hindu Bali. Itu waktu itu 1 Syawal jatuh sama dengan Nyepi. Bingung orang Bali. Katanya kami hidup dari pariwisata, bagaimana? Mintalah tokoh agama di sana, pemangku kepentingan tentunya. Kemudian dia keluarkan riset mundur 1 bulan. Karena jam waktu itu kan di riset sebenarnya. Saya bilang seperti GMT itu, waktu itu riset dunia. Kalau kita di Indonesia kita tidak pernah, hampir orang jarang ya meriset waktu ya. GMT itu riset dunia, sebenarnya GMT kita riset. Waktu itu tiap hari itu ada bergeser sekian derajat ya, kutub magnetik juga bergerak ya. Jadi dirubah. Setelah 40 tahun lebih, ketemu lagi ternyata. Ini hanya beda selisih 1 hari. Kalau nggak salah nanti ini Lebaran dengan Nyepi. Selisih 1 hari. Rabunya Nyepi. Jadi kita lihat ya, dalam kalender Hijriah dia kan melihat hilal. Lihat bulan berapa derajat. Walaupun sekarang yang saya tahu ya, bahwa NU itu untuk menentukan 1 Syawal udah diturunin derajatnya hilalnya. Kemudian kalau yang dari Muhammadiyah, dia kan 1 derajat masuk sudah katanya. Gitu loh. Adalah itu. Makanya di kalender Arab, kalender Hijriah tidak mengenal tanggal 31. 29 atau 30 ya. Begitu dia hilal belum terlihat, puasanya ditambah 1 hari. Hilal terlihat, bukalah puasa katanya. Begitu ya bunyinya ya. Pesannya begitu. Nah, jadi itu. Nah, kami di sini ini di kalender Imlek ini, dia jumlah hari itu unik. Ada bulan ke-13 untuk riset. Jadi dia tidak pernah lari dari 21 Januari sampai sampai dengan 21 Februari. Tidak mungkin keluar dari itu karena dia berhubungan dengan musim semi. Oleh sebab itu dulu juga ada dia sebut sebagai Spring Festival. Kemudian ada juga terkait dengan penanaman di sini. Karena kenapa ini didapatkan? Karena ini adalah terkait dengan kalender petani nungli. Jadi kalender menanam. Jadi dia ada banyak. Jadi dia sudah banyak melihat. Oh ini kita saatnya bisa menanam. Oh saatnya ini musim ini kan. Tahu sendiri di negara subtropis ya. Itu kan ada 4 musim ya. Walaupun di Tiongkok sendiri itu ada bagian bawah ya. Hainan, tahu itu Pulau Hainan itu tropis ya. Tidak mengenal salju ya. Kalaupun ada ya cuma sejuk-sejuk aja lah kalau during the winter. Jadi jumlah hari itu bulan ke-13 itu maksimum adalah 383 hari maksimalnya. Oleh sebab itu pernah terjadi juga hari tahun ini adalah Imlek terjadi di akhir Januari. Kemudian tahun depan di awal di 7 Februari. Ini saya ada catat. Pernah terjadi, nanti akan terjadi tahun 2029 adalah 13 Februari. Bisa bayangkan. Sudah selisih dengan sekarang ini sudah selisih sekitar 14-15 hari geser. Pernah nanti akan terjadi juga yang paling jauh adalah 2528 terjadi pada tanggal 18 Februari. Namun itu kalau kita kaitkan lagi karena dia musim semi ya, itu dia tidak pasti semi. Tapi kalau di Januari ini dia mengacu kepada posisi matahari di bumi utara. Jadi dia kepada Beijing di sana atas utara ya. Itu sebenarnya kalau di Januari masih dingin sekali. Masih salju itu
Kalau di Eropa kita ini cold spring lah, cold spring. Jadi musim semi yang masih sangat dingin. Iya. Selisihnya. Nah ini menarik banget ya Pak tentang penanggalan ya. Iya. Tapi kita balik lagi nih ke apa namanya Imleknya sendiri itu kan tahun ini apa namanya tahun ular kayu ya Pak. Iya. Nah itu boleh diceritain nggak tuh maknanya, kemudian impact-nya tuh buat warga Tionghoa sendiri seperti apa? Oh iya baik, saya cerita dulu ke belakang ya. Sebenarnya kita mengenal dengan five elements di sini ya. Five element itu ada air, ada kayu, ada logam ya, ada five element lah. Sebenarnya itu bukan emas ya, dulu itu metal sebenarnya. Itu kemudian hanya sama orang disebut gold ya. Gold itu sebenarnya metal. Metal kalau di Inggris kan itu metal. Metal gold atau metal. Gitu loh. Jadi pertama kali show itu secara horoskop ya kita mengenal ada 12 sesuai dengan siklus ya. 12. Jadi itu namanya Dewa Langit. Cerita legendarisnya tuh. Legendanya itu Dewa Langit memanggil semua binatang. Semua binatang. Ceritanya dipanggil semua binatang. Cerita legenda. Ceritanya yang bangun pagi pertama itu adalah kerbau sama tikus. Kerbau sama tikus. Si tikus ini naik di punggungan kerbau. Begitu di depan pintu gerbangnya di depan Kaisar Langit ini, si tikus ini loncat. Dia yang ngadep duluan. Sio tikus itu adalah sio ini urut. Adalah sio yang pertama kali diturunkan. Diturunkan. Kemudian dia turun terus. Yang terakhir itu sio babi. Kenapa babi? Identik dengan katanya doyan tidur katanya, ngorok melulu katanya. Jadi kesiangan. Jadi turun. Nah, kemudian dalam sio ular, di atasnya sio ular ini sekarang kita masih sio ini ya, sio naga ya. Waktu itu sio naga itu adalah nomor urut kelima. Naga tuh menghadap Dewa Langit, dia bilang, habis ini urutan 6 adalah saudara saya. Katanya, yang masuk menghadap. Loncat si ular. Ngaku, saya adalah saudara kandungnya dari si naga katanya. Oh iya, masuk katanya. Oleh sebab itu, dengan karakteristik ular di sini, di mana ular sendiri itu kan identik dengan licin, ya ini sebagainya. Itu ya hanya simbol-simbol lah, horoskop ya, dalam horoskop ya. Artinya, tikus, apa? Identik dengan apa? Cerdik. Kemudian rajin menabung, karena dia suka apa? Suka kalau ada makanan kan ini ditumpuk kan buat sarang gitu loh. Sarang gitu loh. Jadi itu kotor juga. Iya. Tapi di manusia identik dengan rajin menabung gitu loh. Rajin menabung gitu loh. Nah, kemudian itu jadi banyak ya. Sebenarnya kerbau sendiri itu kami kenal sio sapi ya sebenarnya. Jadi banyak macam-macam. Sebenarnya juga perlu saya jelaskan di sini seperti sio ayam ya. Ayam ini sebenarnya ayam pejantan, rooster, bukan ayam betina ya. Jadi ada urutan 12, kemudian dia ada 5 elemen, jadi setiap 60 tahun siklus sekali. Karena 12 kali 5 ya. Tadi ya, ada 5 elemen tadi itu. Jadi ya saya rasa tetap sebenarnya kalau ditanya bagaimana peruntungan tentang naga di ular tahun ular kayu ini, sebenarnya yang wajib menjawab yang punya SIM adalah yang fortune teller alias Hong Shui ya, yang punya feng shui ya, fortune teller. Jadi saya tidak dalam ranah kapasitas untuk menjawab itu. Bagi saya selalu optimis di dalam setiap tahun, setiap hari itu adalah hari baik, dan setiap tahun kalaupun itu juga penuh tantangan dan sangat menantang. Saya pikir juga di tahun 2025 ini kita sudah melewati pilpres, pilkada dengan damai. Sekarang kita baru aja melewati 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Kemudian kita sebentar lagi pelantikan. Ya, kita tahu ekonomi dunia sebenarnya sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Dimana kita tahu ya bahwa untuk bisnis sendiri, apalagi setelah Donald Trump 2 hari yang lalu dilantik, dia sudah mengenakan
tarif ya terhadap Kanada sama ini penghasil satu narkoba tuh bukan Meksiko. Meksiko. Dia hantam itu langsung tarif karena tarif itu. Jadi dia pukul tarif. Jadi perang tarif itu bisa kena efek domino ya. Nanti kita lihat aja karena memang Presiden Trump sendiri dengan white supremacy cuma satu. Donald Trump ini orang yang presiden yang identik dengan apa ya, psikopat. Dia terlalu saling takut, itu kan negara terbesar kekuatan dunia adalah Tiongkok. Cuma itu aja, dan itu hanya tinggal waktu sebenarnya. Eropa tuh sekarang semua minus pertumbuhan. Bahkan Jerman itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Jerman bahkan Anda kalau hidup di Turki sekarang ya, inflasi itu kalau nggak salah 30% loh, 20% lebih. Mata uangnya jatuh. Itu ngeri juga. Kalau kita di Indonesia kalau sudah segitu, wah bisa rusuh. Kita untung inflasi tahun kemarin 2002 berlangsung 2025 nih, kalau nggak salah hanya 2 poin lebih sedikit. Sangat rendah sekali. Tapi inflasi terlalu rendah, ada indikator tidak baik. Berarti daya beli sangat lemah. Gitu loh. Kita tahu hari ini saya juga baca bahwa harga batu bara jatuh lagi di dunia ya. Jatuh di dunia. Jadi itu saya pikir kita juga mempercayain bahwa kita nih di dunia jelaskan ya, orang Tionghoa itu penjelajah seluruh bumi. Kami tuh percaya di mana ada matahari di sanalah kami berpijak. Oleh itu Anda bisa kenal dari New Zealand ada Chinatown, sampai Amerika, sampai Vancouver Kanada. Vancouver itu bahkan orang Hong Kong yang paling banyak di sana. Makanya sampai dia pelajari Hongkover gitu loh. Jadi kami Chinatown itu sangat banyak sekali. Bahkan kita di sini kan ada di Banjarmasin. Pecinan. Pecinan darat, pecinan laut itu dulu adalah Chinatown. Gitu loh. Awal-awalnya dulu berkembangnya kami etnis Tionghoa dulu dari sana. Saya pikir cukup itu dulu penjelasan saya. Nah ini nanti kita akan lanjut nih Pak untuk ngebahas keberagaman yang tadi udah disinggung nih habis Pilpres tadi. Oke. Buat sobat di pos, kita tetap di Bitok ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.